Rujuk, mungkin ekspektasi atau pengharapan yang belum memadai bagi hubungan Maya dan Dani. Tapi setidaknya mereka sudah memulai titik baru dalam komunikasi mereka yang selama bertahun-tahun berbalut ketegangan. Tekad menjadi manusia baru juga dipatri Ashanti setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit karena penyakit serius radang selaput otak. Kemarin Ashanti pulang, di wajahnya yang masih relatif pucat dan tak bertenaga, senyum kembali mengembang. Ia diperbolehkan kembali beraktivitas, tapi tidak boleh terlalu lelah. Apapun itu, Ashanti lega karena bisa lepas dari jarum dan selang infus yang selama 2 minggu menempel di tubuhnya. Halo sayang, aduh yang kedua. Terus senang tuh dia Zanza. Susah Ica. Kalau Santi. Jangan, nggak apa-apa biar kamu di sini. Mas Santi. Mundur. Mobilnya mana? Ini terus. Misi dulu. Gini. Awas, Kiri. teman-teman maaf ya. Maaf teman-teman. Udah. Pak. Kainnya. Bang Mia. Ini. Kasih ya. Mungkin tidak semua orang dikasih penyakit seperti ini ya sama Allah. Jadi aku ngerasa di umur yang segini dikasih cobaan. Kalau aku bilangnya nggak mau cobaan, alhamdulillah ini mungkin teguran. Kemarin nggak jaga kesehatan, pola hidupnya nggak benar. Jadi mudah-mudahan ini hikmah yang baik buat saya ke depan, bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjaga pola hidup yang lebih baik. Kalau aku bilang awalnya mungkin saya sempat marah ya, kok aku yang kena gitu. Tapi sekarang setelah 2 minggu aku di rumah sakit dan aku menjalani ini, aku jadi makin mendekatkan diri sama Allah. Makin Tirakat 2 minggu. disuruh benar-benar istirahat, disuruh benar-benar deket sama. Mungkin selama ini suka lupa sholat, lupa ini, sekarang jadi benar-benar ingat lah sama Allah. Itu aja. Jadi ini bukan cobaan buat aku, tapi aku menganggap ini hikmah yang sangat baik buat saya. Ya sebenarnya sih sekarang aku juga nggak tahu virusnya udah bener-bener mati apa belum, karena dokter selalu bilang karena ada beberapa teman juga yang nyontohin udah sehat pas keluar nggak berapa lama lewat gitu atau apa. Aku juga makanya takut banget. Sekarang cuma bisa pasrah aja, pasrah sama Allah, karena kan hidup dia yang punya. Kapan kita mau diambil, kapan kita mau diapa juga aku udah lebih ikhlas lah gitu. Tapi paling nggak aku jaga buat diri aku sekarang, harus lebih hati-hati, harus lebih jaga pola hidup. Makanya aku bilang ini teguran, nggak semua orang dikasih penyakit seperti ini sama Tuhan kan. Ada orang yang dibiarkan hidupnya berantakan gitu, tapi tetap nggak dicoba-coba. Aku alhamdulillah dikasih cobaan walaupun memang berat banget, tapi insya Allah lebih baik buat aku ke depan. Udah ngerasain berapa hari sakitnya gimana, tusuk sini kayak hidupku tergantung sama infus. Happy banget tadi lepas jam. Aduh tadi malam pas Jam lepas 10. jam 10 tuh aku langsung sujud syukur ya Allah bisa lepas Karena 2 minggu full dia. 2 minggu di sini bengkak, pindah sini bener. Aku tuh paling takut sama suntikan kan, jadi aduh udah teriak-teriak melulu, udah nggak kuat. Jadi ya aku bilang banyak hikmahnya. Aku belum lagi kemarin berapa hari yang aku drop ya, sempat lupa banyak banget. Aku kok jadi kayak bingung, jadi lupa. Kayak aku pas datang bulan, pas aku lagi di kamar mandi tiba-tiba aku ngambil wudhu gitu kan, aku lagi datang kayak apa banyak hal-hal yang lupa-lupa gitu ya.
Setelah relatif pulih meski masih harus melakukan kontrol setelah 2 pekan ke depan, Ashanty jelas harus mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia bertekad menjadi manusia baru, bukan pekerjaan dan jadwal semata yang harus disesuaikan. Tapi terpenting adalah cara ia berpikir dan bersikap terhadap pekerjaan itu sendiri. Ujian sakit yang sangat serius ini benar-benar membuat Ashanty merasa ditegur langsung oleh Yang Kuasa. Setelah sebelumnya hampir tidak pernah menggubris nasihat orang sekitarnya agar tidak terlalu aktif dan perfeksionis. Enggak, kalau pola pikir tuh maksudnya kan aku tuh orang yang perfeksionis ya. Ada apa dikit tuh aku harus ikut turun tangan gitu. Terus aku nggak bisa ngelihat ini begini ini begitu tuh, aku maunya orangnya kepikiran gitu. Jadi kan di kepalaku nih banyak gitu, kayak semua dipikirin gitu. Padahal kan harusnya aku udah banyak orang kerja, udah diserahin ke orang-orang yang udah kerja gitu, jadi nggak perlu aku yang mikirin juga gitu. Tapi selama ini memang sampai hal kecil aja tuh aku harus turun tangan juga. Nah, kalau diperingatin juga hanya temen, hanya saudara, hanya mungkin aku juga, memang aku punya faktor pengalaman yang panjang di industri. Tidak bisa kalau aku melihat perfeksionisnya dia dengan cita-citanya dia dan kebiasaan dia yang lama, nggak masuk. Tapi orangnya ini kalau nggak benar kebentur benar, dia nggak tahu. Peristiwa sakit ini juga sekaligus menjadi jalan bagi Ashanty untuk menjelaskan bahwa ia tidak pernah diminta apalagi dipaksa Anang agar sibuk bekerja. Sebaliknya, ia sering diminta mengurangi aktivitas atau mengubah caranya menyikapi pekerjaan dan berbagai persoalan. Ya aku kasihan sama dia, sedangkan aku yang mau syuting film aku, yang mau apa aku, dia selalu bilang jangan terlalu capek gitu, nanti kamu sakit, selalu ngomong, dan aku tuh nggak mau peduli gitu. Enggak, aku masih muda, masih kuat gitu kan, gayanya begitu dulu. Jadi sekarang udah kena cobaan yang seperti ini, aku jadi sadar gitu bahwa kesehatan itu, aduh bener-bener deh, aku ngerasa mahal banget, karena nggak semua orang bisa dikasih penyakit seperti ini. Aku dikasih beberapa contoh yang meninggal, yang koma, yang lumpuh. Aku ngeliatnya ya Allah, ini kok aku masih dikasih bisa sehat gitu ya, mudah-mudahan selamanya bisa sehat gitu. Jadi aku ngeliatnya banyak banget hikmah dari kemarin bisa sakit gitu. Aku jadi manusia baru lah mudah-mudahan. Banyak pekerjaan tertunda, antara lain syuting film yang harus terjeda hingga pertengahan April. Tapi hari ini, Ashanty tetap akan melanjutkan launching single terbarunya. Kegiatan ini dianggap tidak akan terlalu menguras tenaga. Dan terpenting ke depan, Anang akan lebih sibuk menata ulang kembali jadwal Ashanty dan lebih ketat menjaga agar istrinya bisa benar-benar mengubah pola pikir dan konsisten pada janjinya untuk lebih seimbang. Aku udah gak betah banget karena aku juga udah punya tanggung jawab mengeluarin single baru. Cuma memang aku sedih banget, aku minta maaf sama produksi film yang Kini Kartini karena harus diundur sampai April. Karena memang aku gak boleh kena lighting dulu, gak boleh capek untuk syuting. Jadi memang nanti diundur April, dan itu pun syuting istirahat, gak boleh capek banget gitu. Nah kalau promo single kan gak terlalu capek. Jadi besok akan tetap respon single yang baru. Paling promo di TV juga itu kan seminggu berapa kali, mungkin nggak keluar kota dulu lah. Promo TV yang nggak terlalu sibuk-sibuk. 1 tahun ya. Kita menikah 1 tahun kan? Ya. Tidur bareng aku dengan lihat, aku tidur bener, aku coba tidur bener sepintal. Itu gerusak pegang. Aku bilang ini tidurnya kapan ya? Itu akhirnya kan dia mengerti. Sebelum sakit hal itu terjadi tak? Oh, ada. Dia susah juga. Bener kan? Iya. Yang penting lagi adalah memang bagaimana mindset dulu. Kalau aku ini kayak istilahnya aku ini ada di depannya, ada di belakangnya, ada ini, ada di sini, ada di atas. Itu aku. Jadi kapan dia pencet untuk aku jalan, tuh aku pasti jalan. Dalam keadaan apapun aku pasti lakukan. Nah, itu sekarang yang penting adalah bahwa bunda dulu mindsetnya ini harus pola pikirnya harus benar-benar mau nggak hal yang seperti ini bisa dilakukan, harus nggak. Meluluskan mereka atau yang berhasil untuk lolos ke minggu depan adalah Dala kita, Lovita, Illusia Girl, Agus, New Dimension.
Nafisa Raja. Yohana. Fatin. You look sexy. Sweetie, you're so hot. Kamu lebih lincah daripada Once Mekel. Halo, kami DNA, saya Nanda. Saya Ajel. Saksikan terus Intens setiap hari mulai pukul 11 siang hanya di RCTI. Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI.